Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enarpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait bebasnya Anas Urbaningrum ya. Ini ex pimpinan KPK tagih janji Anas usai bebas. Kapan lu loncat dari Monas ya? Ya, jadi kita mengingat ya pada saat pembuktian tentang terlibat enggaknya korupsi ya. Ternyata setelah PK dan juga kasasi itu terbukti gitu ya, dan sebelumnya juga sering menjanjikan akan gantung di Monas. Nah sekarang ya banyak janji yang tidak dipenuhi, justru ketika bebas ya terkesan menyampaikan seakan-akan didolimi ya. Ini aneh gitu ya. Bagaimana selengkapnya sesuai dilansir oleh populis.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populis Jakarta, ex Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menagih janji Anas Urbaningrum yang sempat bersumpah apabila dirinya korupsi di Hambalang maka siap digantung di Monas. Bambang menagih janji itu lantaran Anas bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung hari ini. Menurutnya Anas hanya mencari panggung dengan menarasikan dirinya sebagai pihak yang terzolimi. Bambang ingat betul sejumlah pernyataan kontroversial Anas sebelum dijebloskan ke penjara, salah satunya janji gantung Anas di Monas. Kita masih ingat saat itu, kalau saya terbukti korupsi saya akan loncat dari Monas, ujar Bambang dalam podcast bersama Novel Baswedan Minggu. Udah terbukti, udah dihukum, kapan lo loncat dari Monas? Sambung Bambang menagih janji pernyataan Anas tersebut. Menurut dia, pernyataan-pernyataan Anas tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bambang pun menyebut Anas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi Hambalang. Semestinya, kata dia, Anas dan para pendukungnya tak lagi memperdebatkan apakah Anas bersalah atau tidak. Apakah tidak cukup mempersidangan 1, 2, 3 sampai PK itu untuk membuktikan Anas korupsi apa tidak cukup. Apakah tidak cukup persidangan 1, 2, 3 sampai PK itu untuk membuktikan Anas korupsi apa tidak cukup, kata tandas Bambang. Sebelumnya Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin pada Selasa siang. Ia disambut para sahabat dan pendukungnya. Usai keluar dari penjara, Anas langsung memberikan pidato politiknya di hadapan para pendukung. Anas merasa dirinya dikriminalisasi dalam kasus korupsi Hambalang tersebut. Dia menyebut bahwa ada pihak yang sengaja menjebloskan dirinya ke jeruji besi tetapi menggunakan tangan orang lain. Buat saya, pertandingan dalam konteks demokrasi adalah pertandingan yang terbuka, adil, jujur, dan objektif. Tidak boleh menggunakan pihak lain atau teknik lama nabok nyili tangan, menabok lalu sembunyi tangan. Tapi pertandingan jujur, kalau tidak jujur maka para aktivis tidak akan tertarik untuk turut berkompetisi, ujar Anies. Gantung Anas di Monas. Anas Urbaningrum sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial saat dirinya diterpa isu korupsi Hambalang pada 2012 silam. Ketika itu Anas masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Ia mengaku siap digantung di Monas bila terbukti korupsi Hambalang. Rp1 saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, tegas Anas di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Keramat Raya, Jakarta, Jumat. Anas yakin bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. Bahkan ia yakin tak ada kasus korupsi Hambalang. Menurut Anas itu hanya isu belaka yang sengaja dihembuskan. Setelah Anas jadi tersangka dan divonis 8 tahun dalam kasus Hambalang, janji soal digantung di Monas itu seolah lenyap. Pada tahun 2018 Anas menyatakan dirinya tidak menerima sepeser uang pun dalam kasus korupsi Hambalang. Ya. Jadi ada korupsi ya. Dia kembali menyatakan berani digantung di Monas jika terbukti menerima uang. Bukan saat ini, kapanpun dunia akhirat. Kalau saya korupsi Hambalang, Rp1 saja gantung di Monas, berlaku kapanpun, ucap Anas sesuai sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta, Kamis. Ya itu ya sobat sekalian terkait dua janji yang sempat kontroversial ya, gantung Anas di Monas. Dan apa yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto memang ini suatu hal yang real. Kalau sudah pengadilan 1, 2, 3 sampai PK ya mau diapakan lagi, karena bukti sudah berbicara. Dan tidak mungkin juga gitu ya, pengadilan sudah lama itu atau terkesan saat ini ya masih mencari keadilan sebagai seorang yang dizalimi.
Nah, kalau benar-benar sudah pengadilan sudah lama, ya tidak mungkin pengadilan tersebut ya salah 100% gitu ya. Dan ini yang juga menjadi pertanyaan sesuai yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto. Kalau benar-benar sudah terbukti ya sampai PK itu, maka janjinya itu mana gitu ya, kapan lu loncat dari Monas. Nah, ini juga menjadi pertanyaan di negeri ini ya. Kadang orang-orang yang korupsi ya terbukti sah dan meyakinkan di pengadilan, biasanya ya tidak dianggap sebagai hal yang negatif ya, justru terus mempertanyakan sebagai pihak yang terdolimi ya, padahal secara sah dan meyakinkan sudah melakukan terbukti di pengadilan. Ya, kita tunggu saja ke depan ya, semoga negeri ini baik-baik saja dengan pengadilan yang kasus korupsi yang merajalela gila-gilaan sesuai yang disampaikan oleh Mahfud, dan segera negara ini bisa sadar ya untuk segera meninggalkan ya praktek korupsi yang tumbuh subur ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.